Dari gemerlap pesta tahun 1920-an sampai ke hingar-bingar dunia kripto sekarang, janji untuk kaya mendadak itu sepertinya nggak pernah ada matinya ya. Modusnya mungkin ganti baju, tapi kok ya kita terus-terusan jatuh ke lubang yang sama? Yuk kita coba bongkar resep rahasianya. Kedengarannya mungkin kayak awal sebuah lelucon ya. Seorang penipu 100 tahun lalu, influencer kripto zaman sekarang, sama peringatan soal akhir zaman. Apa hubungannya? Nah, ternyata ketiganya ini punya benang merah yang sama. Dalam pembahasan kali ini, kita akan ungkap koneksi yang mungkin tidak pernah Anda duga sebelumnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, sang maestro skema. Kita akan mundur jauh ke masa lalu buat kenalan sama arsitek di balik semua janji manis keuangan ini. Seseorang yang namanya, sampai sekarang, jadi identik dengan penipuan itu sendiri, Charles Ponzi. Coba bayangin deh, Boston tahun 1920-an. Suasananya itu lagi semangat-semangatnya setelah perang. Mobil-mobil baru seliweran, semua orang optimis. Nah, di tengah euforia inilah, seorang pria bernama Ponzi datang bawa sebuah rencana besar. Panggung yang sempurna banget buat ambisinya. Janjinya itu sederhana, tapi wah, mematikan. Gandakan uang Anda cuma dalam 90 hari. Coba pikir, di zaman ketika bank cuma kasih bunga seuprit, tawaran kayak gini tuh rasanya kayak sihir. Siapa coba yang bisa nolak? Jadi, gimana cara kerja sihirnya? Simple banget. Ini bukan investasi, ini cuma gali lubang, tutup lubang. Ponzi bayar investor lama pakai uang dari investor yang baru masuk. Ilusi ini bakal terus jalan selama ada orang baru yang terus setor uang. Dan naiknya itu cepat banget, tapi jatuhnya lebih cepat lagi. Lihat aja lini masa ini. Cuma dalam hitungan bulan, Ponzi dari bukan siapa-siapa jadi jutawan. Tapi di bulan Agustus semuanya langsung hancur lebur. Ini jadi pengingat ya, kalau makin cepat naiknya, makin keras juga jatuhnya. Sekarang, kita lompat 100 tahun ke depan. Kita masuk ke bagian kedua, Nabi Kripto, era digital. Panggungnya udah beda, teknologinya baru. Tapi naskah ceritanya, kok kayaknya familiar banget ya? Nah, polanya sama persis. Di sebelah kiri, kita lihat janji-janji surgawi. Hit rate 90%, pelatihan privat 1 lawan 1. Tapi di sebelah kanan, kita lihat kenyataan pahit yang dialami anggotanya. Rugi besar, akses komunikasi diputus, tabungan ludes, bahkan sampai ada yang terlilit utang. Janji dan kenyataan, bener-bener dua dunia yang berbeda. Dan ini bukan angka main-main loh, 3 miliar rupiah. Itu jumlah kerugian yang dilaporkan oleh satu orang anggota saja. Sebuah angka yang bisa mengubah impian jadi kaya raya menjadi mimpi buruk finansial seumur hidup. Nah, disinilah topengnya mulai lepas. Ketika keraguan muncul di antara anggota, janji manis langsung berganti jadi ancaman. Kutipan ini, mereka yang cut loss akan dihajar, ini bukan lagi nasihat investasi kan, ini murni intimidasi. Tanda-tanda kalau kapalnya udah mau karam. Kita masuk ke bagian ketiga. Uang tak terlihat. Tapi gimana kalau semua ini tuh lebih dari sekedar penipuan biasa? Gimana kalau ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar? Yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, sebuah perspektif tentang akhir zaman. Menurut perspektif Sheikh Imran Hussein, fenomena semacam ini bisa jadi bagian dari fitnah atau sebuah ujian besar di akhir zaman. Peringatannya jelas banget, ujian ini bukan cuma menimpa orang-orang yang serakah atau yang salah langkah. Ujian ini datang untuk semua orang, untuk menguji kewaspadaan kita semua. Kunci untuk memahami argumen ini ada pada evolusi uang itu sendiri. Dulu kita pakai emas dan perak, sesuatu yang nyata, yang bisa kita pegang. Lalu bergeser ke uang kertas dan kartu, yang mewakili nilai. Terus jadi angka elektronik di layar. Dan puncaknya, ya ini, cryptocurrency. Uang yang sama sekali nggak ada wujud fisiknya. Setiap langkahnya membuat uang jadi makin abstrak. Dan disinilah letak bahayanya. Menurut pandangan ini, semakin tak terlihat uang kita, tali yang mengikat leher kita pada sistem itu jadi semakin kencang. Kita jadi makin tergantung sama sistem digital yang terpusat, yang membuat kita semua jadi lebih mudah untuk dikontrol. Uang bukan lagi sekedar alat tukar, tapi bisa menjadi alat kontrol. Oke, kita sampai di bagian terakhir, pelajaran abadi. Jadi setelah kita jalan-jalan dari Boston tahun 1920, mampir ke grup chat kripto, sampai merenungkan peringatan akhir zaman, apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik? Tanda-tanda bahayanya itu ternyata nggak pernah berubah. Janji keuntungan selangit yang nggak masuk akal, cek. Pemimpin karismatik yang seolah-olah nggak boleh dikritik, cek. Ada tekanan buat buru-buru investasi biar nggak ketinggalan, cek. Dari Ponzi sampai kripto, resepnya selalu sama. Mengenali pola ini adalah pertahanan pertama kita.
Ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan paling penting. Gimana caranya kita melindungi diri dari cerita-cerita yang kedengarannya terlalu indah ini? Mungkin jawabannya bukan cuma soal harus skeptis, tapi juga harus memahami kelemahan kita sendiri, yaitu keinginan untuk percaya pada keajaiban. Di era uang tak terlihat dan janji serba instan ini, mungkin aset terbesar kita bukanlah investasi, melainkan akal sehat. Karena pada akhirnya penipuan terbesar bukanlah soal kehilangan uang, tapi kehilangan kemampuan kita untuk berpikir jernih.